Di dalam ember ini ada ramuan ajaib. Tidak usah mengeluarkan uang. Ada di rumah tangga kita. Bisa untuk sekaligus memanfaatkan barang-barang rumah tangga yang tidak kita pakai. Ramuan ini bisa membuat tanaman kita menjadi subur, tidak kerdil, dan pertumbuhannya lebat. Apalagi di musim penghujan ini, ramuan ini bisa mengatasi layu fusarium. Sobat Tani mau tahu apa isinya? Mari kita buka bersama-sama. Ini Sobat Tani, ini bentuknya seperti kerang yang ada di laut. Kita pegang tidak apa-apa. Ini tidak membuat tangan kita menjadi gatal, tidak. Ini yang bawah, ini yang atas. Jamur ini namanya jamur keberuntungan abadi. Jadi jamur ini terbuat dari cucian air beras. Kalau orang Jawa, Banyuleri. Jadi sangat mudah sekali, gratis. Di rumah pasti ada, soalnya setiap hari pasti menanak nasi kan. Pemirsa sudah tahu jamur Jakaba belum nih? Jakaba atau jamur keberuntungan abadi diperoleh dari hasil peraman air bekas cucian beras. Untuk mendapatkan jamur Jakaba tergolong unik karena mengandalkan keberuntungan. Ya, jika tidak beruntung maka Anda tidak akan bisa mendapatkan jamur Jakaba. Tetapi jika Anda sudah berhasil mendapatkan jamur Jakaba, maka untuk membuat jamur Jakaba selanjutnya akan lebih mudah. Karena jamur Jakaba dapat diperbanyak dan biasanya untuk memperbanyak jamur Jakaba akan lebih mudah daripada mendapatkannya untuk pertama kali. Di dalam fermentasi air cucian beras atau Jakaba terdapat bakteri baik yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Di antaranya bakteri Pseudomonas fluorescens. Bakteri ini mampu berkembang biak dengan baik pada sistem perakaran tanaman dan mempunyai kemampuan untuk menghambat perkembangbiakan bakteri patogen atau bakteri jahat pada perakaran tanaman, sehingga akar tanaman kita jadi sehat dan bebas busuk akar. Kalau akar tanaman sehat, otomatis akan semangat dalam bekerja mencari makanan, sehingga kebutuhan tanaman akan tercukupi dan mampu tumbuh dengan subur. Bakteri baik selanjutnya adalah bakteri pektolitik pektin. Bakteri ini mampu mensintesis karbohidrat dan asam amino untuk menghasilkan hormon zat pengatur tumbuh atau ZPT, yang fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman kita dijamin pertumbuhannya cepat dan anti kerdil ya. Nah, seneng gak tuh kalau tanaman kita cepat tumbuhnya? Bakteri baik selanjutnya adalah bakteri Xanthomonas maltophilia. Bakteri ini menginfeksi sel hama embun tepung, sehingga hama embun tepung pada tanaman kita jadi mati dan pastinya daun tanaman kita menjadi sehat. Maka daun mampu berfotosintesis secara maksimal untuk menghasilkan makanan, sehingga tanaman akan lebih subur dan gemuk. Selain banyak sekali kandungan bakteri baik pada Jakaba, air Jakaba juga mengandung banyak sekali unsur hara yang sangat dibutuhkan untuk tanaman kita. Dan yang paling penting, gratis tanpa biaya. Jadi uangnya bisa buat jajan deh. Hehehe. Pupuk ini tidak harus ke tanaman cabai. Tanaman apa saja bisa. Dan nanti tanaman tadi tumbuh dengan segar. Jadi pupuk ini sangat berguna sekali. Yang jelas gratis, tidak bayar. Di rumah ada. Sobat Tani, saya akan kasih cara membuatnya. Yang perlu kita siapkan ember bekas set bisa, ember untuk nimba air juga bisa, yang bisa menampung sekitar 5 liter atau lebih besar lebih bagus. Jadi ini air cucian beras tidak langsung dapat satu hari dapat seember penuh ini. Jadi kita kumpulkan satu ember, kemudian satu ember lagi. Nah, ini yang kita dapat pada hari ini. Kemudian kita tuang. Yang lebih bagus cucian beras yang pertama. Ini sudah penuh. Kemudian kita tutup kain sembarang. Cuma gini aja. Kita tutup. Kita tali dengan ban. Kita pakai raffia juga bisa. Ini tujuannya pertama supaya
ini kan berongga air kainnya, jadi penguapan bisa lancar. Ini kita tunggu selama kurang lebih 15 atau hampir 1 bulan. Kita harus sabar menunggu. Mengapa disebut jamur keberuntungan abadi? Soalnya kalau tidak beruntung, ini gagal, tidak akan dapat jamurnya. Kita harus mencoba terus. Gagal kita buat, kemudian kita buat lagi. Pengalaman saya menampung 10 ember besar ini, tidak jadi semua ini, tidak tumbuh jagabahnya atau jamur keberuntungan abadi. Ini enggak jadi ya, tapi dengan itu kita harus berusaha terus, kita harus mencoba terus. Alhamdulillah, Allah mengizinkan saya untuk bisa merawat jamur keberuntungan abadi. Tip atau kunci keberhasilan bisa menumbuhkan jamur keberuntungan abadi. Jadi setelah membuat seperti ini jangan kita goyang-goyang, ngusung, dan jangan goyang-goyang, dan jangan kita sering buka gini, ditilii. Nah, ini jangan sekali. Soalnya nanti ini menjadikan jamur tadi ini malas untuk bertumbuh. Tembakan yang sifatnya teduh tidak panas sekali, harus ya hawa teduh, hawa rumah tangga yang tidak kena matahari secara langsung. Kita harus menunggu kurang lebih 15 sampai 20 hari baru kita buka, dan tenet, semoga kita beruntung. Jamur tadi nanti bisa kita berkembang biakan. Ada tumbuh satu agak besar, kita paruh, kemudian juga ada air cucian beras lagi yang baru, kemudian hasil paruan tadi kita taruh yang ember beragунnya, kita tutup. Nanti ini mempermudah untuk caranya kita memperbiangkan jamur tadi. Jadi kalau sudah dapat jamurnya itu sudah keberuntungannya abadi, pasti dapat jamurnya terus. Begitu Sobat Tani. Mudah kan? Mudah kan? Kita ke langkah selanjutnya, ini pengaplikasikan. Ini mudah kita pahami, perbandingannya 1:10 juga bisa, 5 juga bisa. Jadi tergantung, kalau misalkan kita perlunya agak lebih bagus, ya kita perbandingan 1:5 saja, supaya nanti di perakaran tanaman tadi menjadi kuat dan terbebas dari layu fusarium. Ini kita campur. Penyemprotannya bisa 1 minggu sekali, dan sekiranya ingin Bapak Ibu lebih mantap lagi, bisa 1 minggu 2 kali. Untuk cara nyemprotnya, kita nyemprot yang bagian bawah, bagian daun, dengan cara spraynya kita lembutkan, kita haluskan. Ini ada bakteri bagus untuk pertumbuhan tanaman tadi, dan bakteri-bakteri yang mengganggu atau bakteri patogen yang mengganggu pada tanaman ini akan KO, akan mati bertarung dengan bakteri yang ada di air jagaba. Ini yang di atasnya, dan jangan lupa kita yang di bagian bawahnya gini. Ada 2 cara menyemprotnya, bawah dan atas. Ini untuk daun dan batang. Nah, sekarang kalau untuk yang atau kocor itu kita buka aja ininya, nozzle-nya, kemudian kita taruh di bawahnya. Nah, kita semprot di perakarannya gini. Kalau Bapak Ibu tidak punya yang alat seperti ini, bisa pakai gelas air mineral, dan kalau untuk semprotannya bisa yang kecil itu, seperti yang untuk mandikan burung itu juga bisa. Jadi tidak harus beli segede ini, seadanya. Yang penting tanaman kita senang, yang punya juga senang. Nanti tanaman tadi menghasilkan buah yang merawatnya juga senang.